Imam Qatadah menyatakan, Qatadah adalah Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, salah satu ulama besarnya tabi'in, salah satu ulama tafsir di kalangan tabi'in yang langsung belajar kepada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qatadah ibnu Di'amah, beliau lahir dalam keadaan buta. Qatadah ibnu Di'amah ini seorang ulama tabi'in, lahir dalam keadaan buta, dan beliau sudah hafiz 30 juz Al-Quranul Karim dalam keadaan umur beliau belum baligh. Dan beliau pernah menyetor surat Al-Baqarah kepada Sa'id bin Musayyab, ya, tuntas satu surat, hafalan satu huruf pun tidak salah, tidak tertukar antara wa dan fa, antara inna dan anna. Ini Qatadah ibnu Di'amah. Beliau bacakan surat Al-Baqarah dengan hafalan tanpa melihat Al-Quran kepada Sa'id bin Musayyab, ulama tabi'in. Ya, tidak salah satu huruf pun tidak salah. Al-Baqarah jamaah. Kita qul ya ayyuhal kafirun saja terkadang terbolak-balik, la a'budu ma ta'bun, atau ya, dan surat-surat yang pendek. Kala ge kathing mbak solat. Hana liu qul ya ayyuhal kafirun. Membuta-buta lagi kathing. Qatadah ibnu Di'amah umurnya belum balik hafal 30 juz Al-Quran. Mutqin. Beliau setorkan surat Al-Baqarah sekali duduk, tidak salah satu huruf pun. Demikian ulama tabi'in, ya, ulama-ulama salaf. Allah menciptakan mereka orang-orang yang menjaga syariat ini, sehingga syariat ini sampai hari ini masih murni dan sampai hari kiamat. Dan ini merupakan, ya, menunjukkan perjuangan dan perhatiannya orang tua mereka yang luar biasa kepada mereka. Kalau tidak akan mungkin lahir orang yang seperti ini. Ya. Coba bayangkan di bawah umur baligh sudah hafiz 30 juz. Ya, luar biasa. Dalam keadaan lahirnya dalam keadaan buta, lahir dalam keadaan buta. Dan memang rata-rata kita lihat orang-orang yang buta, kalau dia benar-benar ingin menghafal, rata-rata mereka lebih kuat hafalannya. Saya melihat di Yaman beberapa teman yang hafiz Al-Quran 30 juz, hafiz Sahih Bukhari sekian ribu hadis, itu banyak dari orang-orang yang buta. Bagaimana cara menghafal mereka? Ditalkin oleh gurunya. Ya, satu hari ditalkin beberapa ayat. Ya, ada di antara mereka nggak punya guru, mereka ambil tip, rekaman, putar kaset. Hari ini dia dengar 2-3 ayat, dia ikuti lagi, dia ulangi berkali-kali. Ya, sudah hafal, besoknya lanjut kepada ayat berikutnya. Ya. Tidak ada istilah, ya, tidak mampu untuk Al-Quran, karena Allah yang menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk zikir, untuk dihafal, untuk dipahami, untuk diamalkan. Hanya saja adakah yang mau mengingatnya? Ya, adakah yang mau mengamalkannya? Adakah yang mau mempelajarinya? Dan yang kita sayangkan sekarang, sebagian besar kaum muslimin tidak lagi punya semangat untuk memiliki anak keturunan yang hafiz Al-Quran. Sebagian besar kaum muslimin ini yang kita lihat, dan ini kenyataan. Yang mereka pikirkan bagaimana anaknya menguasai bahasa Inggris, bagaimana anaknya menguasai beberapa bahasa, ya, orang barat. Ya, jangan dipahami saya melarang dan mencela, tetapi ini renungan. Tetapi dia lupa agar anaknya menghafal sesuatu yang lebih baik, yang itu merupakan sumber kesuksesan dunia akhirat dia, sumber keberkahan hidup dia, sumber penjagaan Allah, pertolongan Allah, cintanya Allah, yaitu menghafal Al-Quranul Karim. Betapa banyak kaum muslimin sekarang untuk ilmu dunia, anaknya dia buat pulang sekolah ada les bahasa Inggris, ada les Mandarin, ada les fisika, ada les matematika, ada les bahasa Indonesia. Tetapi jarang di antara mereka yang memikirkan les Al-Quran, les bahasa Arab. Sudah terbalik. Pada hakikatnya kita bukan melupakan dunia gara-gara akhirat. Pada hakikatnya kita telah melupakan akhirat gara-gara dunia. TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, ya, SMA 3 tahun, S1 berapa tahun? Beraneka ragam, variasi. Ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang berujung dengan DO. Iya kan?
Tapi untuk ilmu agama, kalau sisa waktu dunia baru diberikan. Berarti ucapan kita menyatakan akhirat harus kita utamakan, tetapi perbuatan kita menunjukkan kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hamma jama'a Allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hamma farraqa Allahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina 'aini wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Barang siapa yang akhirat adalah tujuan utama dia, Allah akan sukseskan, Allah akan mudahkan segala urusannya. Dan Allah akan tanamkan rasa cukup, sifat kaya dalam hatinya. Dan dunia akan mengejarnya sekalipun dunia itu tidak suka kepadanya. Wa man kanatid dunya hamma, tetapi barang siapa yang dunia merupakan tujuan utamanya, maka Allah akan membuat rusak segala urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Rusak rumah tangganya, ya, rusak usahanya, rusak ideologinya, rusak akhlaknya. Wa ja'ala al-faqra baina 'aini, dan Allah tanamkan sifat tidak cukup, sifat miskin di kedua matanya. Dan ini sifat orang yang ambisi kepada dunia. Berita dari Nabi, orang yang ambisi dan menjadikan dunia adalah sesuatu yang dia utamakan, dia tidak pernah punya sifat merasa cukup. Dan itu yang kita lihat, ya, yang melakukan, ya, korupsi dan yang semisalnya bukan orang-orang miskin, tapi orang-orang yang kaya, punya uang banyak. Kenapa demikian? Karena Nabi menyatakan, memang itu sifat orang yang ambisi terhadap dunia. Kapan sifat itu hilang? Kalau dia tidak akan lagi mengutamakan dunia di atas akhirat, baru hilang sifat itu. Selama sifat itu masih ada, kata Nabi, wa ja'ala al-faqra baina 'ainihi, Allah senantiasa membuat dia ini tidak pernah merasa cukup dengan dunia yang Allah berikan. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yakfi illa turab." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila anak Adam ini memiliki satu gunung emas, dia akan berambisi, berusaha untuk memiliki satu gunung emas berikutnya. Dia tidak akan merasa cukup dengannya sampai dia merasakan tanah. Artinya ketika sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, baru dia sadar, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian Nabi menyatakan, wala ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Padahal dunia ini tidak akan pernah dia peroleh kecuali sesuai dengan yang Allah tulis, yang Allah takdirkan. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari apa yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz, takdirnya Allahu Jalla wa Ala. Coba lihat Abdullah bin Abbas, Qatadah bin Diamah, masih kecil sudah hafal. Anak-anak kita umur 20 tahun udah berapa juz hafalannya? Ya, bedakan dalam ilmu, ya, dalam urusan agama. Bahkan sebagian anak tayang umur 20 tahun, anak inang mebu ni dalam masalah. Dari musabu tayang padung bawah sendok ke bawah sirah, petira bakbu. Ya. Belum lagi dalam ilmu agama. Kita mati, anak kita enggak tahu cara memandikan jenazah kita. Apakah tidak menyedihkan? Kita mati, anak kita tidak tahu bagaimana tata cara menyolatkan jenazah. Bapaknya meninggal, dia tidak tahu bagaimana menurunkan jenazah menurut petunjuk Nabi ke dalam liang kubur. Dari mana diturunkan, apa zikir yang harus dibacakan, dan kemana dihadapkan. Subhanallah. Ya, ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Ya. Hendaknya anak kita punya les ilmu agama. Sebagaimana kita fokus untuk mereka terhadap ilmu dunia. Mereka punya les bahasa Inggris. Kenapa enggak punya les bahasa Arab? Ya, yang merupakan bahasa Al-Quranul Karim, bahasa Nabi dia, bahasa mayoritas para sahabat Nabi, dan bahasa penduduk syurga. Coba kita renungi ini. Qatadah bin Di'amah lahir buta, jamaah. Buta lahir. Hafal Al-Quran 30 juz dalam keadaan beliau belum baligh. Imam Syafi'i lahir udah yatim dari keluarga yang miskin. Umur 7 tahun hafal 30 juz Al-Quranul Karim. Umur 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik, puluhan ribu hadis Nabi. Di umur 11 tahun beliau sudah menjadi sumber fatwa tingkat internasional. Imam Syafi'i lahir sudah yatim dari keluarga yang miskin. Dididik oleh seorang ibu, seorang wanita yang lemah lagi miskin.
sehingga Allah jaga mereka. Ya, dan itulah pentingnya kita memiliki anak yang saleh. Kita meninggal sudah di liang kubur, setiap kali mereka melakukan amal saleh mengalir kepada kita tanpa mengurangi daripada pahala mereka, sekalipun mereka tidak meniatkan khusus untuk kita, karena anak adalah bagian dari kita. Allah berfirman dalam surat Yasin yang dijadikan dalil oleh para ulama dalam hal ini, di antara Imam Ibnu Katsir, dengan firman-Nya Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan menulis apa yang telah mereka perbuat di dunia ini dan apa yang mereka tinggalkan. Di antara makna